Intinya ketika teman-teman sudah membayar, nah maka teman-teman itu dinyatakan menjadi mahasiswa baru dan mengikuti perkuliahan semester yang berjalan itu. Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali, masih bersama Mas Ritepen. Jadi teman-teman, saya mohon maaf, mungkin sekitar seminggu atau mungkin bahkan 10 hari ini saya tidak upload video dan juga tidak menjawab pertanyaan teman-teman baik menggunakan video maupun di kolom komentar YouTube saya. Bukan karena saya tidak mau menjawab, tapi lebih ke kesibukan saya di dunia kerja. Mengapa kesibukan saya di kerja pada tahun ini, di mana saya itu kerja di lingkungan sekolah atau mungkin pendidikan jenjang SMA, dan pada tahun ini merupakan transisi dari tahun ajaran 2022-2023 menuju ke 2023-2024. Tentunya banyak kegiatan yang menyita waktu saya yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru dan berbagai kegiatan di tahun ajaran baru. Terutama bagi teman-teman yang bertanya, saya sendiri meminta maaf. Seperti contohnya adalah seperti ini teman-teman. Ini saya juga masih mengedit video, dan video itu bukan video tentang YouTube saya, bukan, tapi ini video tentang tempat kerja saya atau mungkin sekolah saya. Kebetulan memang saya juga sebagai atau mungkin salah satu dari pembuat konten-konten yang ada di YouTube-nya sekolah saya. Nah, teman-teman, saya kira tidak usah panjang lebar. Saya malam ini jam 12 nih, jam 12 kurang 5 menit saya menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dimana pada saat ini saya membuat video ini, yaitu yang berkaitan dengan registrasi mata kuliah. Untuk video ini saya akan coba jawab, Bang, saya ambil paket SIPAS tapi sudah registrasi sendiri, apa saya sudah bisa kuliah? Ini menjadi gambaran bagi teman-teman mahasiswa baru tentunya, atau mungkin teman-teman yang mau kuliah di UT, urutannya seperti apa. Saya akan mencoba menjelaskan atau mengurutkan urutan-urutan yang teman-teman harus lalui ketika teman-teman masih mahasiswa baru. Oke, pertama teman-teman kan registrasi menjadi mahasiswa baru itu memasukkan identitas teman-teman dan sebagainya, seperti di admisisi.ut.ac.id atau mungkin sekarang MyUT. Itu teman-teman mendaftarkan diri, membuat akun terlebih dahulu. Intinya itu teman-teman yang pertama adalah membuat akun, dan setelah membuat akun maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi yang masuk ke email, dan itu merupakan tagihan pembayaran 100.000. Nah, ketika teman-teman sudah membayar 100.000, maka teman-teman nanti akan dapatkan notifikasi kembali yang yaitu username dan password. Nah, username dan password itu nanti untuk login lagi ke MyUT atau mungkin admisisi.ut.ac.id yang sekarang ini berlaku, yaitu MyUT. Nah, teman-teman ketika sudah bisa login di MyUT, kemudian teman-teman yaitu mengisi data pribadi yang belum terisi, kemudian mengupload semua syaratannya seperti ijazah atau mungkin KTP atau mungkin surat-surat yang lainnya sesuai dengan prodi teman-teman apa. Intinya teman-teman ikuti petunjuk yang ada di data pribadi tersebut, seperti mungkin surat pernyataan dan sebagainya. Teman-teman ikutin saja. Jika teman-teman tidak punya ya dibuat dan sebagainya. Pokoknya intinya harus diupload semua. Nah, ketika sudah maka teman-teman registrasi menjadi mahasiswa baru dilakukan, dan nanti akan mendapatkan notifikasi kembali bahwa teman-teman dinyatakan menjadi mahasiswa UT. Nah, pertanyaannya, ketika teman-teman sudah membayar 100.000, kemudian udah mengisi atau mungkin mengupload semua persyaratan tadi, apakah bisa melakukan perkuliahan? Nah, tentunya itu belum, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman harus meregistrasikan mata kuliah. Nah,
ketika teman-teman itu meregistrasikan mata kuliah, tentunya teman-teman melihat teman-teman itu jenis paket yang diambil apa. Nah, jika mengacu ke dalam pertanyaan tadi, yaitu teman-teman SIPAS, maka teman-teman harus meregistrasikan dengan metodenya adalah SIPAS. Karena di SIPAS itu teman-teman tidak usah memasukkan mata kuliah yang teman-teman ingin tempuh di semester 1, maka teman-teman itu menunya nanti sudah ada menu yaitu paket SIPAS. Teman-teman tinggal diklik saja, kemudian diregistrasikan. Nah, ketika teman-teman sudah registrasi sukses, itu kan mendapatkan billing, namanya billing pembayaran, dan disitu tertera jumlahnya berapa. Mungkin misalnya 1.300.000, maka teman-teman yang harus dilakukan adalah membayar terlebih dahulu yang 1.300.000 itu. Jika tidak membayar, apakah bisa melakukan perkuliahan di UT atau mungkin bisa mengikuti perkuliahan di UT? Dan tentunya jawabannya adalah tidak bisa. Syaratnya adalah teman-teman itu sudah membayar sistem paket yang teman-teman sudah diregistrasikan tadi. Dan sampai di sini jelas teman-teman ya. Yang pertama adalah teman-teman membuat akun itu membayar 100.000, kemudian mengisi data pribadi, mengupload persyaratan, dan kemudian meregistrasikan sistem paketnya tersebut. Kemudian teman-teman membayar paket yang teman-teman sudah dipaketkan tadi, misalnya 1.300.000, teman-teman harus membayar menggunakan nomor billing yang teman-teman itu sudah dapat. Membayar di mana? Memang Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI. Ini ya kebanyakan itu memang bank pemerintah. Dan teman-teman seperti diketahui bahwa sekarang ini sudah tidak bisa lagi membayar menggunakan Tokopedia. Teman-teman bisa menggunakan selain bank pemerintah tadi, bisa ke Alfamart atau mungkin Indomart. Nah, ketika teman-teman sudah membayar, apa langkah selanjutnya teman-teman itu bisa mengikuti perkuliahan? Dan jawabannya adalah bisa. Tinggal menunggu buku paket yang teman-teman itu sudah beli, yang dibarengkan yang sudah terpaketkan di sistem paket tersebut. Mungkin teman-teman itu di semester 1 di sistem paketnya itu 5 mata kuliah, maka nanti teman-teman akan mendapatkan kiriman buku ke alamat yang sudah diisi pada waktu registrasi mata kuliah. Teman-teman akan dikirim ke sana, kemudian nanti teman-teman bisa dipelajari. Maka teman-teman waktu pengiriman buku modul atau mungkin alamat teman-teman, alamat rumah itu yang benar, tepat, dan tentunya mudah dijangkau oleh pihak kurir. Nah, ketika teman-teman sudah menerima buku modul tersebut, langkah selanjutnya adalah teman-teman pada saat itu sudah dinyatakan mengikuti perkuliahan. Nah, Kak, kok nggak bisa kita ketemu dosen atau mungkin kita pergi ke kampus atau mungkin yang lainnya? Nah, teman-teman ini harus dipelajari dulu. Sistem perkuliahan di UT itu kan pembelajaran jarak jauh. Kita tidak mungkin atau mungkin belum tentu ketemu dengan dosen. Karena apa? Karena mungkin teman-teman itu mengambilnya SIPAS non TTM. Jika teman-teman itu mengambilnya paketnya adalah SIPAS TTM, ya kemungkinan besar nanti akan bertemu dengan dosen. Bertemunya dengan dosen belum tentu bertatap muka dan langsung, bisa saja menggunakan virtual. Nah, contohnya itu, jika teman-teman itu mengambilnya non SIPAS dan non SIPAS itu SIPAS non TTM, maka teman-teman tidak akan bertemu dengan dosen. Maka nanti teman-teman perkuliahannya itu menggunakan sebuah media yang sudah dibuat oleh UT, yaitu namanya Tuton, tutorial online. Itu mungkin teman-teman yang waktu SMA pada zaman COVID itu sudah mungkin banyak yang sudah tahu ya pembelajaran jarak jauh itu seperti apa. Atau mungkin yang lebih terkenal di UT itu menggunakan e-learning ya. Tuton itu menggunakan e-learning. Nanti di situ ada yang teman-teman login kemudian di elearning.ut.ac.id, kemudian di situ nanti ada diberikan materi, diberikan sapaan dari dosen, kemudian diberikan tugas, kemudian diberikan diskusi, kemudian diberikan soal latihan dan sebagainya. Nanti adanya di elearning.ut.ac.id. Makanya jangan lupa teman-teman, setelah registrasi mata kuliah atau mungkin bersamaan pada saat registrasi mata kuliah itu, teman-teman coba dicek apakah tutorial online itu terchecklist atau tidak. Pastikan saja.
Jika teman-teman itu ingin mengikuti tutor, maka itu harus terchecklist. Maka setelah teman-teman itu membayar mata kuliah, kemudian sambil menunggu buku yang datang, teman-teman yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah teman-teman aktivasi terlebih dahulu akun tutorial online-nya. Teman-teman tinggal masuk ke elearning.ut.ac.id. Kemudian di situ di menu e-learning seperti ini gambarnya ya. Di menu elearning.ut.ac.id ada menu aktivasi. Teman-teman diklik saja. Kemudian teman-teman isi data-data di situ. Nah, contohnya adalah seperti ini, atau mungkin teman-teman bisa lihat video saya di sini. Itu cara aktivasi sudah saya contohkan di situ, teman-teman bisa dilihat. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan aktivasi mengikuti tuton, maka teman-teman nanti di emailnya akan mendapatkan username dan password untuk login di elearning.ut.ac.id. Maka selangkah selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah mendapatkan username dan password, itu teman-teman nanti masuk ke dalam elearning.ut.ac.id, kemudian melakukan klik kesediaan mengikuti tutorial online yang tombol warna hijau. Teman-teman nanti coba dicek di sana, itu harus dilakukan jika teman-teman itu memang mau mengikuti tutorial online. Nah, ini mungkin langkah-langkah yang lama, artinya sebelum MyUT. MyUT itu kan ibaratnya satu pintu kita bisa mengakses ke seluruh berbagai komponen-komponen atau mungkin aplikasi yang sudah disediakan oleh UT. Salah satunya adalah Tuton. Maka ketika teman-teman itu sudah masuk ke dalam MyUT, teman-teman nanti di situ juga ada menu namanya e-learning, ada bahan ajar digital, ada macam-macamnya yang itu tinggal teman-teman klik nanti bisa langsung login ke dalam menu-menu tersebut. Nah, yang memang harus dilakukan adalah teman-teman harus aktivasi jika mahasiswa baru ya. Jika teman-teman mahasiswa yang sudah semester 2, 3, 4 pernah mengikuti tutorial online, maka teman-teman tidak usah melakukan aktivasi, tinggal teman-teman itu nanti di dalam e-learning tersebut atau mungkin di dalam tutor itu teman-teman harus melakukan klik kesediaan mengikuti tutor. Itu wajib bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Nah, itu langkah-langkah singkat yang teman-teman harus lakukan ketika dari awal pendaftaran sampai dengan registrasi mata kuliah sampai dengan mengikuti perkuliahan. Nah, jika teman-teman itu mengacunya ke dalam, jika menjawab pertanyaan tadi, Bang, saya ambil paket SIPAS tapi sudah registrasi sendiri, apa saya sudah bisa kuliah? Jika pertanyaan ini saya jawab dengan singkat, maka itu tentunya tidak bisa mengikuti perkuliahan, karena teman-teman harus itu tadi setelah registrasi sendiri, registrasi menjadi mahasiswa baru, kemudian registrasi sistem paket tersebut, kemudian membayar. Kuncinya teman-teman membayar. Nah, itu teman-teman ketika sudah membayar, maka teman-teman itu bisa mengikuti perkuliahan. Tergantung teman-teman itu mengambilnya SIPAS non DTM atau mungkin SIPAS DTM atau mungkin SIPAS semi dan sebagainya. Teman-teman ikuti alur yang masing-masing teman-teman itu pilih di mana. Sebagai contoh, saya adalah paketnya non SIPAS tapi saya itu non SIPAS tapi non TTM ya, maka saya akan menggunakan elearning.ut.ac.id sebagai media untuk perkuliahan nanti. Nah, teman-teman, saya kira itu jawaban singkat atau mungkin padat dari saya seperti ini. Intinya teman-teman, indikatornya dari sebuah ingin mengikuti perkuliahan di UT yaitu teman-teman itu membayar yang 100.000 pertama, yang kedua adalah membayar registrasi mata kuliah, maka teman-teman itu mengikuti perkuliahan. Walaupun teman-teman mungkin terlambat mengisi tuton atau mungkin terlambat aktivasi, terlambat apapun itu dianggap teman-teman itu mengikuti perkuliahan nanti. Jangan khawatir, karena memang tuton dan TMK itu sebagai bantuan belajar saja. Intinya ketika teman-teman sudah membayar, nah maka teman-teman itu dinyatakan menjadi mahasiswa baru dan mengikuti perkuliahan semester yang berjalan itu. Oke teman-teman, saya kira itu sedikit informasi dari Mas Ritepen pada video kali ini. Mohon maaf, ini mungkin singkat, tapi semoga ini berkenan bagi teman-teman yang bertanya ini, atau mungkin teman-teman yang masih bingung langkah-langkah kuliah di UT, atau mungkin
setelah registrasi mata kuliah itu apa sih. Nah, teman-teman coba lihat di video saya, sudah banyak sekali yang saya sudah buat. Ini hanya sebagai jawaban saja tentang pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya. Baik, terima kasih. Mohon maaf teman-teman jika ada salah kata dalam penyampaian pada video kali ini. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Jangan lupa yang belum subscribe bisa di subscribe, di share juga boleh. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.